Bayangkan itu adalah sebuah rotan ibaratnya. Semacam rumput-rumputan, tetapi kemudian kalau dibersihkan menjadi buluh, buluh itu menjadi tongkat, dan tongkat itu semacam mistar atau penggaris yang menjadi alat untuk mengukur. Dari kata alat pengukur dari buluh ini, maka makna kanonisasi adalah patokan, ukuran, standar dalam ajaran filosofi atau keagamaan. Kita baru berbicara kanonisasi ya, belum kanonisasi Alkitab ya. Tetapi hakikatnya membuat patokan, ukuran, standar baik dalam ajaran filosofi atau agama, atau juga bisa diartikan sebuah daftar, katalog, atau urutan buku-buku yang menjadi ukuran dan memiliki kewenangan atau otoritas. Itu makna kanonisasi. Lalu kalau kita hubungkan dengan Alkitab, berarti artinya proses terjadinya himpunan kitab-kitab perjanjian lama, perlu kita bedakan, tidak langsung disebut Alkitab, maupun perjanjian baru yang diakui sebagai kitab suci, yang mengandung nilai kebenaran dan berwibawa untuk menjadi atau dijadikan baik pedoman, standar, ukuran bagi iman, ajaran, dan tradisi Kristen. Saya kira bahkan bagi kita, orang-orang Kristen, Alkitab sendiri memang memiliki kewibawaan yang paling tinggi. Salah satu bentuk yang paling khas pertama, gereja saja paling gede adalah mimbarnya. Karena memang seakan-akan khotbah adalah mahkota ibadah dan mau menunjukkan kehadiran Allah di tengah umatnya melalui pewartaan sabda. Bahkan Bapak Ibu kalau kita ibadah ya, awalnya kan mesti pengkhotbah atau pendeta pelayan firman itu menerima Alkitab. Semoga tidak disalahpahami, itu Pak Pendeta kok berangkat ke gereja kok Alkitab harus minjem kepada imam. Bukan itu ya, artinya ya kok itu kok di depan kok malah pinjam Alkitab lalu dibawa ke atas. Itu justru artinya bahwa seorang pelayan firman itu naik ke atas bukan karena pikiran, kehendak, jabatan atau apapun pada dirinya. Ia di atas karena ia berangkat oleh karena kewibawaan firman. Ia harus membawa kebenaran firman, otoritas firman yang utama, bukan pada dirinya sendiri. Artinya manusia bukan apa-apa tanpa firman Allah yang akan dinyatakan. Itu makna kanonisasi. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana tuh kok bisa terjadi proses? Maka kita tahu ya, ketika ada tradisi lisan atau kebutuhan-kebutuhan tadi, pertama itu namanya formasi. Dibentuknya tulisan atau kitab. Nah, tulisan itu tentunya kan harapannya dibaca, lalu prosesnya menjadi sirkulasi, di mana kitab itu mulai tersebar. Dan ketika tersebar, di sini diuji, pengaruh tidak terhadap pembacanya. Kalau memang benar-benar pengaruh, ini berarti akan dihargai. Bapak Ibu pernah tahu siapa penulis kitab Ibrani? Perjanjian Baru? Nggak ada loh Bapak Ibu. Di sana hanya tertulis surat kepada orang Ibrani. Tidak ada seperti surat Paulus kepada jemaat, enggak. Artinya terkadang ada sebuah surat atau kitab begitu yang tersirkulasi dan berpengaruh kepada pembacanya. Maka itu nanti masuk kanon. Lalu setelah terpengaruh, tentu karena dianggap berharga, lalu pada tahap ketiga koleksi. Tulisan-tulisan yang telah beredar ini kemudian dikumpulkan dan disimpan kitab-kitab itu. Yang keempat, setelah dikumpulkan karena semakin berharga dan orang butuh membaca, di sini mulai diredaksi, disalin, dan disusun karena dianggap ini punya hal yang penting dan berharga. Dan setelah terjadinya dari formasi, sirkulasi, koleksi, redaksi, pada akhirnya nanti ada yang namanya kanonisasi, proses terakhir seleksi. Kitab-kitab ini lalu dipilih dan diakui sebagai kitab atau tulisan kanonik yang menjadi standar dan ukuran itu tadi. Nah, sekarang kita akan masuki dulu bagaimana toh kok bisa terbentuk kisah kanonisasi perjanjian lama. Sebab Bapak Ibu walaupun kita sering membaca, wah ini kitab Musa. Tapi tolong jangan dibayangkan waktu Musa hidup itu sudah pegang 5 kitab begitu, belum Bapak Ibu. Alkitab, sejarah teologi, studi biblika tidak mengisahkan demikian. Mari kita belajari dulu dari
kanon perjanjian lama. Karena sekali lagi kita tidak bisa dilepaskan dari akar iman kita, yaitu dari Yudaisme. Ya, kita mulai bagaimana kanonisasi perjanjian lama. Jadi kalau kita membuka kitab perjanjian lama, sejatinya kitab perjanjian lama ini memang diambil dari kitab Yahudi, disebut juga kitab sucinya orang Ibrani, dan tersusun dengan singkatan Tanah. Tanya itu Torah, Nahnya itu Neviim atau kitab para nabi, KH belakang itu Ketuvim yang artinya tulisan atau kitab-kitab lain. Ada 3 pembedaan penggolongan. Dan ternyata ini karena proses kronologi kanonisasi. Kita mulai dari Taurat ya, atau kita lihat seperti ini aja, lebih ringkas. Jadi dalam susunan Alkitab Ibrani, loh tadi sama Pak dengan kitab Kristen, betul. Jumlahnya 39 kitab, maaf 24. Kok beda? Ada pengurangan, bukan pengurangan. Tetapi misalnya kayak Samuel kita dihitung 2 kitab, mereka ngitungnya 1. Raja-raja dihitung 2 kitab, mereka menghitungnya 1. Sehingga ada beberapa kitab-kitab yang kemudian dihitung menjadi 24 kitab. Tapi sebenarnya isinya sama. Kita mulai dari Torah. Torah itu memang yang disebut kitab Musa, begitu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini proses yang pertama dulu. Proses yang kedua, nahnya itu Neviim, itu kitab para nabi. Disebut pertama nabi awal, itu adalah Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, itu 1-2, Raja-Raja 1-2. Ini disebut nabi awal memang karena peristiwanya pasca Musa. Lalu disebut juga nabi-nabi akhir, ini disebut Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan kemudian 12 nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ini yang disebut kitab para nabi. Sedangkan Ketuvim yang disebut tulisan-tulisan lain, ini disusun kemudian terdiri dari pertama kitab puisi, Mazmur, Amsal, Ayub. Jadi walaupun Ayub itu memang isinya narasi, tapi itu bukan termasuk kitab sejarah, melainkan termasuk kitab puisi. Lalu ada istilah Hames Megilot. Hames itu artinya 5, jadi seperti Ehad 1, Syanin 2, Selasa, Syalosa 3, Revi'i 4, Hamis atau Kemis itu 5, Megilot itu gulungan, ada 5 gulungan. Disebut Kidung Agung, Rut, Ratapan, Ester, Eklesial atau kemudian sering disebut dengan Pengkhotbah, yang bahasa aslinya malah diterjemahkan asli di bahasa Jawa, yaitu Kohelet. Kitab Jawa tidak menerjemahkan jadi Pengkhotbah, tapi tetap diterjemahkan dengan bahasa asli Kohelet. Dan ditutup susunannya dengan kitab-kitab lain, yaitu Daniel, karena Daniel sebenarnya kalau tadi saya mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama ditulis bahasa Ibrani, tidak semua, beberapa kitab Daniel ada bahasa Aramnya. Lalu ada Esra dan Nehemia, dan ditutup dengan kitab Tawarikh 1 dan 2. Nah, Bapak Ibu, inilah isi susunan kitab Ibrani. Tadi dengan saya katakan singkatannya Tanah, karena ada kronologinya kita mulai. Jadi begini, yang namanya Torah, kanonisasinya terjadi lebih awal, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia, bahkan ini tertulis di Alkitab kanonisasi ini, yaitu tahun 622 sebelum Masehi, yang sering diberi nama Gerakan Reformasi Deuteronomis. Disinilah berhasil menghimpun dari berbagai sumber menjadi satu kumpulan Taurat yang terdiri dari 5 kitab tadi, Kejadian, Keluaran, dan lain sebagainya, kitab Musa. Itu kanonisasinya bahkan tertulis di Alkitab karena terjadi pada zaman Raja Yosia. Jadi zaman Raja Yosia lah baru ada kitab yang namanya Taurat. Zaman Musanya belum. Lalu kanonisasi yang kedua urutannya adalah Neviim atau kitab para nabi.
Di sini mulai disusun dan ditambahkan oleh para imam yang terasing di masa pembuangan Babel sekitar tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi. Jadi ada jeda sekitar 1,5 abad dari tadi Torah, karena mereka terbuang di Babel, mereka tetap mendengarkan tulisan-tulisan, mengumpulkan, dan tersusunlah kanonisasi para nabi. Sekali lagi, berarti ini tertulis setelah peristiwanya terjadi. Mereka telah terbuang di Babel. Nah, yang terakhir, Ketuvim atau kitab para lain, ini baru disusun dan ditambahkan saat kembali atau pulang dari pembuangan, kemungkinan besar ditulis atau disusun pada Ezra dan Nehemia. Kitab-kitab ini baru ditulis dan dikumpulkan. Tapi Bapak Ibu, jangan lalu mengatakan, oh berarti zaman Ezra dan Nehemia ini lalu sudah jadi lengkap satu. Belum disatukan. Bahwa Torah sudah ada, betul. Lalu kitab para nabi sudah ada, betul. Lalu Ketuvim juga sudah ditulis, betul. Tapi belum menjadi satu. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, ketika tercatat nih di kitab suci, yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit, menjumpai murid di Emmaus, begitu yang salah satu namanya Kleopas, dia kan kembali begitu memberitakan Yesus bangkit, lalu saat itu juga Tuhan Yesus juga menjumpai murid-muridnya. Nah, ini tercatat demikian sabda Tuhan Yesus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Torah, kitab Taurat Musa ya, dan kitab Nabi-Nabi, Neviim, dan kitab Mazmur. Berarti zaman Tuhan Yesus tanah itu sudah ada. Karena ini sudah dikatakan Taurat, Nabi, dan Mazmur. Mazmur kan bagian dari Ketuvim. Walaupun belum ada istilah Megilot dan lain sebagainya, paling tidak penggolongan 3 ini sudah ada. Lah menjadi pertanyaan, terus kapan Pak kalau ini bisa jadi tanah ini benar-benar menjadi satu buku? Nah, kini kita tahu bahwa itu menjadi buku ketika menjadi versi awal Perjanjian Lama yang namanya Septuaginta. Jadi itu memang sudah jadi buku sebelum zaman Tuhan Yesus yang namanya Septuaginta. Septuaginta artinya 70 karena dianggap disusun oleh para 70 cendekiawan yang melakukan di kota Alexandria, Mesir, sehingga Septuaginta sering disebut dengan istilah kanon Alexandria. Nah, misalnya Paulus nih di 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini sudah mengatakan, Paulus loh ini, bayangkan Paulus sedang menulis surat. Kalau dia menulis surat, tentu belum jadi dong kanonisasi perjanjian baru, belum jadi. Tapi Paulus nulis demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kok bisa nyebut kitab suci ya? Kitab suci apa itu? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Loh, kitab suci apa? Ayat di atas menunjukkan bahwa pada zaman Paulus sudah ada kitab. Kitab berarti menjadi satu, kitab suci. Pertanyaannya adalah kitab suci apa yang dimaksud? Jawabannya Septuaginta atau LXX atau artinya 70 atau yang disebut kanon Alexandria karena kitab Yahudi diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Lupa, berarti disatukannya kitab Ibrani itu menjadi semuanya itu dalam bahasa Yunani. Betul. Bahkan kalau nanti kita akan lihat, Septuaginta sendiri tidak hanya yang 24 tadi, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika itu masuk Septuaginta, bahkan juga kitab-kitab apokrif seperti Esdras yang tidak masuk dalam kanonika dan lain sebagainya.
Itu berarti kita pahami dulu, oh berarti perjanjian lama ada 3 susunan, 3 periode, tetapi menjadi satu dalam bentuk Septuaginta bahasa Yunani. Sebentar Pak, katanya tadi sumbernya Ibrani, kok malah bentuknya bahasa Yunani? Itu dari mana ceritanya? Nah, saya harus mendongeng Bapak Ibu, mohon maaf. Kenapa terjadinya kitab Septuaginta? Perlu kita ketahui bahwa sebelum dijajah Romawi, daerah Yerusalem itu dulu, atau kita sebut saja daerah Palestina, pada tahun 312 dijajah oleh Kekaisaran Seleucid yang berkebudayaan Yunani. Sebelum Seleucid, ada penakluk yang namanya Alexander Agung. Setelah Alexander Agung mati, dia tidak mewaris, tetapi memang wilayahnya yang begitu luas dibagi dalam bentuk pecahan-pecahan kekaisaran, salah satunya namanya Seleucid. Alexander sendiri tahu bahwa yang dijajah terlalu luas, maka perlu dinasionalisasi. Bagaimana cara menasionalisasi? Yaitu diyunanisasikan. Mari kita buat bahasanya Yunani, budayanya Yunani. Kalau perlu, sesembahannya Yunani, walaupun punya agama-agama lain, sebagai bentuk penghormatan dan juga bentuk rasa persatuan dari wilayah-wilayah taklukannya. Dan itu pun terjadi di daerah Palestina. Jadi ketika dikuasai oleh Seleucid ini, salah satu empire yang terkenal yaitu Antiochus keempat Epiphanes. Ini yang paling kejam begitu. Melakukan Helenisasi, jadi Yunanisasi itu sering disebut Helenisasi, di semua bangsa dalam jajahannya, berbahasa Yunani, berpakaian Yunani, pakai makanan Yunani, makanya budaya Yunani, dan juga ditawarkan untuk menyembah dewa-dewa Yunani. Tetapi perlu saya sampaikan, mereka tidak lalu berkonversi atau murtad, tetapi ditawari sebagai dewa pemersatu, begitu. Nah, Bapak Ibu, di saat inilah umat Israel, bukan, saya tidak bisa menyebut umat Israel, umat Yahudi tepatnya ya, di daerah Palestina, mulai merasa terancam. Karena ini, pada tahun 167 sebelum Masehi, bahkan patung Dewa Zeus itu dipasang di bait suci. Jadi bait suci, bahkan ruang Maha Kudus itu dipasangi Dewa Zeus. Betapa terancamnya agama mereka, dan terlebih budayanya sudah diyunanisasi. Maka orang-orang Yahudi untuk mempertahankan iman di tengah Helenisasi ini, mereka pun menerjemahkan kitab suci itu supaya terpelihara bagi orang-orang Yahudi yang terdiaspora juga dalam bahasa Yunani. Dan itulah mengapa salah satu dampaknya tidak ada kata Yahweh. Walaupun nanti kita akan lihat timeline di mana nanti dari Yunani ini diibranikan kembali. Tetapi yang terjadi Septuaginta dulu. Bahkan tercatat terjadi pemberontakan Makabe, dan ini tercatat di kitab Makabe atau kitab Deuteronika. Dan kini kita tahu berarti kitab-kitab Deuterokanonika yang tertulis di luar tanah itu juga ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Inilah penyebabnya adanya Deuterokanonika, kanon berbahasa Yunani, tetapi tidak ditemukan dalam bahasa Ibrani. Katolik menyebutnya kanon kedua, Deuterokanonika, karena itu juga bagian dari Septuaginta. Orang Kristen mengatakan tidak Deuterokanonika, artinya berarti bukan kanon, melainkan sebagai apokrif. Apa itu? Nantilah kita akan selesaikan pertemuan ketiga. Tapi sekarang kita paham bahwa pembukuan yang terjadi justru dalam bahasa Yunani, dan justru kita bisa paham kenapa perjanjian baru juga ditulis dalam bahasa Yunani, karena sudah dalam konteks Helenisasi ini. Nah, mungkin kita kan sering dijebak, Tuhan Yesus ngomongnya pakai bahasa apa? Aram, betul Aram. Nah, kenapa kok kita Kristen pakai bahasa Yunani? Berarti tidak pakai bahasanya Tuhan Yesus. Nah, itu yang tidak tahu masalah sejarah. Semoga di sini Bapak Ibu sudah paham. Nah, sini.
Nah, memahami Septuaginta, saya tadi mengatakan dengan ancaman tersebut, pada abad ketiga sebelum Masehi, disinilah terjadi sebuah redaksi, dikumpulkan, dan diterjemahkan kitab-kitab Yahudi dalam bahasa Yunani. Disinilah kemudian Septuaginta secara luas diterima dan digunakan oleh orang-orang Yahudi abad pertama. Stop dulu. Abad pertama, kekristenan sudah lahir. Maka Septuaginta juga dijadikan sumber bagi jemaat Kristen perdana, termasuk dikutip tadi oleh Paulus dalam kitab suci. Itu Septuaginta. Tadi saya katakan Septuaginta mencakup kitab-kitab yang nantinya menjadi isinya Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Apokrif. Deuterokanonika sendiri adalah istilah Katolik ya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut nanti pertemuan ketiga, materi saya ketiga. Nah, Septuaginta inilah yang kemudian oleh waktu itu belum ada Katolik dan Protestan, tetapi kita sebut saja kekristenan Barat, diterjemahkan menjadi bahasa Latin oleh Hieronymus yang namanya Vulgata. Jadi, artinya Perjanjian Lama dulu adalah latinisasi atau ibaratnya bahasa Yunani yang dilatinkan, sumbernya dari Septuaginta. Begitu kira-kira. Nah, loh Pak, kalau begitu bagaimana kemudian kita bisa menyebut itu bahasa Ibrani? Begini, ada kanonisasi Alexandria dilanjutkan dengan kanonisasi Yamnia, yaitu kanonisasi kitab Yahudi, dan ini yang final. Jadi tadi kan sampai abad pertama, sebab dari tahun 100 Masehi sampai prosesnya itu 200 Masehi, orang Yahudi di Palestina kemudian kumpul lagi. Septuaginta yang tadi dipegang sampai abad pertama, kemudian dikanonisasi, direvisi, diupdate, bahwa yang menjadi kanon pegangan orang Yahudi adalah 39 kitab yang diterima sebagai kitab suci, yaitu Tanakh yang tadi saya katakan, hanya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Hanya Tanakh. Saya mengatakan 39 karena pakai hitungan kita, pakai hitungan mereka 24. Disinilah karena dilakukan di kota Yamnia, lalu dikenal dengan kanon Yamnia, yang ditulis sekitar 70 Masehi sampai tadi prosesnya. Dan di sana 9 kitab Deuterokanonika tadi yang sumbernya hanya ditemukan pada Ibrani, tidak pada Yunani, tidak pada Ibrani, dikeluarkan karena dianggap lebih rendah wibawanya sebab ditulis dalam bahasa Yunani. Loh, kalau begitu Kristen sama dong dengan kanonnya orang Yahudi? Persis. Sedangkan Katolik yang punya Deuterokanonika, perjanjian lamanya tidak sama sepenuhnya dengan kanon orang Yahudi yang pakai Yamnia. Ini yang final dari perjanjian lama. Nah, lupa kriteria kanonisasi kitab Yahudi itu apa? Nah, pertama bahwa ditemukan memang sumber-sumber dalam bahasa Ibrani. Walaupun sekarang sudah tidak ada. Yang ditemukan adalah kitab Masoretik, itu ya memang terjemahan lagi dari Septuaginta ke Ibrani. Tetapi paling tidak secara tradisi, ini ditulis sebelum peristiwa Helenisasi. Ada yang disebut dengan antilegomena, tulisan-tulisan yang keautentikannya atau nilainya memang diragukan seperti Kidung Agung, Ester, dan Pengkhotbah. Tetapi selama punya otoritas dalam arti dipakai oleh komunitas-komunitas Yahudi, maka ini dianggap sah. Seperti kitab Ester, ini diterima karena di dalamnya ada perayaan Hari Raya Purim. Maka ini pun dianggap menjadi kanon. Sedangkan kitab Yudi tidak. Kitab-kitab itu pun harus memuat tema-tema utama dalam pengakuan iman Yahudi, tentang keterpilihan bangsa Yahudi, dan tentang perjanjian Yahweh dengan bangsa Israel. Dan di mana Kidung Agung yang tadi istilahnya antilegomena agak diragukan, tetapi ketika dibaca secara alegoris, ini masih ada berita tentang keterpilihan dan perjanjian, lalu masuk kanon. Kitab itu bahkan harus ditulis, ini patokannya tadi, ketika kita berbicara Ketuvim, sebelum zaman Esra. Karena diyakini tidak ada lagi inspirasi ilahi sesudah zaman Nabi Esra. Yunus
itu diterima karena ditulis sebelum kehancuran Niniwe. Maka itu pun dimasukkan ke dalam kanon. Dan orang-orang Yahudi di luar Palestina yang dulu berpegang pada Septuaginta atau kanon Alexandria yang isinya lebih banyak, akhirnya mereka semua meninggalkan kanon Alexandria, mengakui, menerima kanon Yamnia, tanah 24 kitab Ibrani atau 39 kitab Perjanjian Lama menjadi kanon. Plek, selesai. Dan itu yang kita gunakan. Jadi kenapa setelah Katolik kita kemudian membuat Perjanjian Lama menjadi 39? Karena kita pakai kanon kitab Yahudi. Mong sumber akarnya Yahudi bagi kita loh ya. Maaf, Deuterokanonika sendiri tidak diakui oleh Yahudi, masa kita memakainya begitu. Walaupun nanti ada alasan-alasan lain Deuterokanonika tidak masuk di dalam kanon Kristen Protestan. Oke, kita sudah selesai nih proses kanonisasi Perjanjian Lama, yaitu setelah tadi kanon Yamnia itu tadi. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita lihat ya, kitab Perjanjian Lama ini ditulis dari tahun 1500 sebelum Masehi. Di sini maaf, peristiwanya ya, di sini ada peristiwa hancurnya kerajaan utara, hancurnya kerajaan selatan atau Yehuda, dan disinilah tadi titik di mana terjadinya Yosia, yaitu pengumpulan kitab-kitab Torah. Lalu agak sedikit, jadi hanya selisih berapa ratus tahun, ditambahkan di sini yang namanya kitab-kitab Nabi itu tadi, karena memang terjadi pada saat tadi pembuangan. Nah, lalu kemudian kini kita melihat apocryphal writing atau inilah zaman intertestamen, zaman tidak tertulisnya zaman antar perjanjian begitu. Sering dianggap tulisan ini tidak ada mengandung unsur inspirasi ilahi begitu. Nah, lalu kita lihat kan di sini ini abad pertama ini standarisasi kanon Yamnia. Sedangkan yang di sini di garis ke bawah sini ini kanonisasi Septuaginta. Jadi Septuaginta dulu baru kemudian ditulis kanonisasi Yamnia di sini. Ini bagian dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tetapi sekurang-kurangnya saya akan menunjukkan di sini Masoretic period ini adalah penulisan kembali Alkitab Ibrani kembali kepada bentuk tulisan-tulisan Ibrani. Bahkan penulisan Ibrani ini lebih terlambat karena di tahun 4 abad ini Jerome sudah menciptakan Alkitab utuh Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dengan bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Jadi kira-kira ini prosesnya dimulai dari Torah, Neviim, dan kemudian Ketuvim begitu. Baik. Nah, sekarang ini restoration, betul. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana, maaf ini kanonisasi Perjanjian Baru, saya salah tulis. Kanonisasi Perjanjian Baru. Bagaimana dengan kanonisasi Perjanjian Baru? Nah, salah satu tantangan kanonisasi Perjanjian Baru adalah memang timbul banyak ajaran-ajaran yang mulai menyesatkan. Misalnya ini, yaitu ajaran gnotisme. Gnotis itu memang semacam aliran tapi banyak cabangnya karena intinya ibaratnya Kristen itu semacam ngelmu, semacam gnostis pengetahuan. Nah, salah satu alirannya itu doketisme. Doketisme ini menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia. Karena manusia itu hanya penampakannya saja, penampilannya saja. Kata dokein itu to appear atau tampak atau hanya kelihatannya. Jadi Yesus Kristus itu hanya memiliki tubuh surgawi, tetapi dia pura-pura menderita atau pura-pura mati karena sejatinya dia tidak punya tubuh manusia yang sesungguhnya. Nah, salah satu tantangan ini kan kita bisa mendengar jawabannya ketika Rasul Yohanes menulis di 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Di sana bahkan diberi judul perikopnya, Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ini yang artinya standar roh Allah. Setiap roh yang mengaku
bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia tentunya tidak berasal dari Allah. Ini sudah jelas bahwa Rasul Yohanes menulis kitab ini karena memang ada banyak tantangan, pandangan, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kekristenan itu sendiri. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia kamu telah mendengar dan bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kali ini kanonisasi perjanjian baru ini memang juga disusun untuk menjawab kebutuhan zaman termasuk ajaran-ajaran lain. Nah, maka apa yang menjadi dasar atau kriteria kanonisasi perjanjian baru? Tadi sudah ya, perjanjian lama tertulis bahasa Ibrani sebelum Ezra dan lain sebagainya. Pertama, yaitu pengarangnya. Sumbernya harus jelas, maka disebut kerasulan. Selama ini jelas penulisnya adalah tradisi dan ajaran para rasul, ini berarti kanon. Bapak Ibu tahu ya, kitab Wahyu itu paling sulit dipahami. Tetapi karena jelas kerasulannya bahwa ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, maka ini tetap harus bersifat kanon. Karena sumbernya jelas, rasulnya jelas. Kedua, ortodok. Selama pemberitaannya pada Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan dimuliakan. Karena itu pokok dari pewartaan Injil. Maka disebut ortodok. Ketika isinya tentang Kristus dan karya kematian kebangkitan. Ini saya sebut saja. Contohnya apa ya? Ya contohnya Ibrani itu tadilah. Sumbernya mungkin tidak kita ketahui penulisnya siapa, tetapi ortodoksinya jelas. Maka dia masuk kanon. Ketiga, antikitas, antik. Antik berarti selama sumbernya itu mendekati zaman peristiwa Yesus. Kita kan tahu Injil Markus justru Injil tertua. Kan kita tanya, loh bukankah Markus itu tidak termasuk dari 12 rasul? Iya, tetapi dia begitu tua. Karena kemungkinan ya, salah satu prediksinya, sebenarnya itu yang cerita Petrus, yang catat Markus begitu. Dan itu Injil pertama sebelum dilengkapi Matius, Lukas, dan Yohanes. Maka karena ini jelas otentik, ibaratnya kalau pengen menceritakan saya, itu lebih detail istri saya daripada anak saya, karena istri hidup bersama dengan saya, anak hanya mengalami separuh waktu dengan saya. Maka ini juga dianggap sebagai sesuatu yang dapat dipercaya, kanon. Dan terakhir yang keempat, selama tulisan tersebut atau kitab tersebut itu dipakai secara luas dan umum bagi jemaat, bahwa ini diterima oleh jemaat atau artinya populer, itu pun menjadi kanon. Nah, terus bagaimana dengan kisah kanon perjanjian baru? Apakah seperti dari Alexandria kemudian menjadi Yamnia dalam 2 proses begitu? Kita akan melihat. Jadi, secara singkat ada 5 tahap. Pertama, abad pertama dulu, belum terbentuk buku tapi masih dalam bentuk kutipan-kutipan, penggalan-penggalan yang ditulis oleh Bapak Gereja, 100 Masehi. 1 abad kemudian 200 Masehi, lalu ada yang namanya kanon Muratorian atau kanon Roma. 1,5 abad 250 Masehi, ada kanon yang sudah mulai disusun oleh Origenes. 300 Masehi, ada kanon yang disebut Eusebius. Dan 409 Masehi ini sebenarnya yang paling final yang disebut kanon dalam bentuk Konsili Kartago yang akhirnya 27 kitab sekarang. Nah, apa saja toh prosesnya secara singkat nggih? Begini Bapak Ibu. 100 Masehi tadi dikutip oleh bapak-bapak gereja. Di sini bagian-bagian yang berbeda dari perjanjian baru ditulis pada masa kini namun belum terkoleksi atau dijadikan satu buku dan didefinisikan sebagai kitab suci perjanjian baru. Tetapi para bapak gereja, artinya generasi setelah para rasul, yaitu Polikarpus, Ignatius, mulai mengutip dari Injil-Injil, mengutip dari surat-surat Paulus, selain dari sumber-sumber yang sifatnya oral. Surat-surat Paulus sudah mulai dikumpulkan pada akhir abad pertama. 3 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, sudah dikumpulkan sekitar tahun 150 Masehi. Tetapi belum dikanonkan. Nah,
Kanon pertama kalau boleh disebut dikumpulkan itu 200 Masehi dengan kanon Muratorian Roma. Supaya lebih enak, saya mengajak bernyanyi Bapak Ibu. Saya akan bernyanyi, Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang disebut kanon Roma. 4 Injil ya. Kita dengan lagu begini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibraninya belum masuk. Yakobus, Petrusnya belum, 2 Yohanes, 3-nya belum, Yudas dan akhirnya Wahyu. Loh, masih ada 2 tambahan, Wahyu Petrus dan kebijakan Salomo. Ada di kanon Roma. Lalu ada tulisan yang namanya Gembala Hermas, ini dipakai pribadi tetapi tidak pakai ibadah umum. Jadi Bapak Ibu ada sumber-sumber lain, tapi tidak kanon. Saya lanjutkan, kemudian 50 tahun kemudian, ya ini berarti ya masuknya ya, di sini Origenes mulai mengumpulkan kali ini, paling tidak sudah menjadi prototipe cikal bakal yang asli, tetapi belum lengkap. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibraninya belum, 1 Petrusnya sudah, 1 Yohanes sudah, 2 Yohanesnya malah ketinggalan, Yudas belum, dan akhirnya Wahyu. Jadi paling tidak kita sudah melihat 4 Injil dan surat-surat Paulus ini sifatnya lebih bertetapan. Sedangkan surat-surat rasuli lain ini kadang masih ada bentuk perbincangan. Tapi mulai diperdebatkan dan nanti akan masuk kanon, yaitu Yakobus, 2 Petrus, 2-3 Yohanes, Yudas, ini sudah. Sedangkan Gembala Hermas, surat Barnabas, pengajaran 12 Rasuli, Injil Ibrani masih diperdebatkan, tapi ini nanti kemudian tidak diterima sebagai kanon. 300 Masehi ini kanon menurut Eusebius. Ini sudah lebih lengkap lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani belum masuk, Petrus sudah, Yohanes sudah, Yudas, Yakobus, Wahyu juga belum Wahyu sudah, Yudas dan Yakobus belum. Tapi coba, yang diperdebatkan ini tadi yang saya katakan mulai diragukan sudah clear tidak kanon. Yang diperdebatkan malah yang calon-calon kanonik. Maka selesailah pada tahun 419 Konsili Kartago. Disinilah sudah fix akhir. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, masuk Yakobus, Petrus, masuk 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Apa yang diperdebatkan pada Eusebius masuk semua, sedangkan Gembala Hermas, surat Barnabas, Injil Ibrani, Wahyu Petrus, Kisah Petrus, bahkan termasuk Didache, tidak menjadi kanon. Ini yang dianggap menjadi dasar dan penting berdasarkan kriteria. Memang Bapak Ibu kalau tidak kanon bukan berarti itu sesat. Didache sendiri kalau Bapak Ibu mau cari, itu ibaratnya tata gereja pertama loh. Misalnya kalau dibaptis, kalau bisa di sungai, kalau tidak dipercik dengan air hangat, lakukan dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bentuk-bentuk teknis tata gereja paling purba itu ada dalam kitab Didache. Tetapi bagi para bapak gereja bukan masalah teknisnya, pemberitaannya yang berdasarkan pertimbangan tadi kriteria, maka inilah 27 kitab final 419 paling tidak di Konsili Kartago untuk menjadi kanon perjanjian baru. Nah ini yang tadi saya gambarkan tadi, paling tidak
jelas di sini angka 400 Masehi dari kanon yang sudah tersusun tadi, lalu Jerome menulis Vulgata, dan ini berarti Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru walaupun masih plus Deuterokanonika ya. Dulu jadi Alkitab Perjanjian Lama dulu plus Deuterokanonika. Deuterokanonika itu tidak ikut setelah bagi orang Protestan, baru dikeluarkan dari Perjanjian Lama. Tapi dulu Perjanjian Lama sebelum ada Protestan dan Katolik, Deuterokanonika masih masuk. Walaupun besok kemarin kita belajar Deuteronika Katolik dengan Ortodok Timur, dengan Ortodok Rusia, itu nanti akan berbeda lagi jumlah dan kitab-kitabnya. Baik. Dengan akhir kanonisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, paling tidak saya mengajak berefleksi tentang kanonisasi Alkitab. Kanonisasi Alkitab memiliki 3 sifat. Pertama, bahwa Alkitab itu berkuasa dan berwibawa. Apa yang berkuasa? Beritanya. Beritanya. Jadi jangan melihat lalu seakan-akan Alkitab ini jadi benda suci, supaya kalau masuk kamar mandi angker, supaya tidak takut lalu bawa Alkitab nggo meden-medeni setan. Itu tidak dijadikan jimat. Kitab itu benar-benar suci, berkuasa karena beritanya memberikan firman Allah. Dan juga berwibawa. Berwibawa karena menjadi sumber dan ukuran mutlak bagi orang-orang percaya. Dan bagi orang Kristen, ini harus berada di atas gereja. Bahkan di atas segala tradisi. Katolik mau mengatakan sumber itu ada 2, tertulis Alkitab, tidak tertulis itu namanya tradisi. Kekristenan mengatakan kewibawaan adalah Alkitab, tradisi harus di bawah otoritas kewibawaan Alkitab. Maka Alkitab bagi kita berkuasa dan berwibawa. Bukan pada bendanya, tapi pada beritanya, firman Allah. Kedua, dengan adanya kanonisasi, Alkitab dinyatakan cukup. Walaupun Tuhan masih berbicara dalam hidup kita sekarang. Betul, Roh Kudus bekerja dalam hidup sekarang. Sebagaimana Roh Kudus bekerja pada penulis-penulis Alkitab. Itulah mengapa kalau kita membaca Alkitab butuh tuntunan Roh Kudus. Tetapi sudah cukup Alkitab memimpin orang kepada hidup yang kekal. Tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Alkitab sudah cukup bagi orang percaya yang dituntun Roh Kudus memahami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka yang kedua, dengan kata cukup tidak memerlukan tradisi yang menjelaskan Alkitab. Kewibawaannya membuat itu sudah cukup dan tidak memerlukan tambahan-tambahan lain untuk menjelaskan Alkitab. Terakhir yang ketiga, jelas. Jelas ini berarti terbuka bagi siapa saja tentang keselamatan. Jelas berarti tidak boleh dimonopoli gereja sebagai penafsir yang benar. Jelas berarti menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan bagi setiap umat manusia. Ini keyakinan kita para reformator dengan kanonisasi Alkitab. Nah, maka mungkin bisa menjadi pertanyaan diskusi nanti di break room. Di mana letak kewibawaan Alkitab kalau ternyata Alkitab ada proses seleksi, auditing. Kita kemudian sering dituduh nih, cap, cip, cup, hup, kembang, kuncup, jadilah Alkitab. Sering begitu. Apakah itu masih suci kalau itu masih diedit oleh manusia? Apa pendapat saudara bahwa Alkitab kalau disebut sebagai kitab suci? Bagaimana saudara menghargai penulis Alkitab pada konteks dulu dan ketika kita harus memahami dengan konteks sekarang yang berbeda, dan bagaimana pengaruh kewibawaan gereja terhadap kanonisasi? Terakhir, setelah kita melihat uraian tentang kanonisasi, apa yang saudara rasakan saat membaca Alkitab dan bagaimana tekad saudara terhadap Alkitab? Ini pertanyaan diskusi yang memang dari sumber bahan komunitas Bina Iman, walaupun materi ini lebih banyak dikembangkan. Baik, mohon maaf agak panjang karena tadi saya sudah mengantarkan kita agak makan yang agak keras begitu, yang sifatnya sangat historis, kronologis, dan mungkin agak kaget karena ternyata ada proses redaksi, seleksi, sampai kepada kanonisasi sebuah penulisan kitab. Saya kira begitu, Ibu, yang bisa saya sampaikan.
Monggo bisa sharing, tidak selalu bertanya, tapi kalaupun ada pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Bapak Ibu santai saja, sudah tersedia minum dan makanan sesuai kemampuan dapur masing-masing. Kalau mau disambi minum sama makan juga boleh. Ada. Ya, terutama bagi saya yang banyak ngomong, izin minum dulu. Terima kasih Pak Yosef. Ya, Bapak Ibu, monggo. Sekarang ini adalah sesi sharing, boleh bertanya juga, menanggapi juga. Baru sesudah itu nanti kita akan breakout room untuk sharing di kelompok kecil. Tetapi sekarang masih di kelompok besar, dipersilahkan jika ada yang mau memberi tanggapan, komen ataupun bertanya. Monggo silahkan. Bisa memberi tanda jempol boleh atau apa? Emoticon apa? Monggo. Pak Sony, ya, terima kasih. Ada Pak Sony, ada Pak Bambang. Termin 1. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Pak Sony, silahkan. Ya, saya ingin tanya ya, Alkitab itu kan firman Tuhan ya. Tapi begitu lihat proses kanonisasi itu, kayak di Perjanjian Baru itu kan nggak semuanya yang di dalam kitab itu di Perjanjian Baru perkataan Yesus, ya kan? Kalau yang perkataan Yesus kan biasanya kalau kita lihat di HP dia warnanya merah gitu. Tapi kalau yang bukan kan dia cuman apa ya, dari Paulus yang bercerita atau siapa gitu ya, Markus, Matius gitu ya. Nah, apakah juga yang ditulis Matius, Markus itu dianggap firman Tuhan juga gitu ya? Sedangkan firman Tuhan itu kan maksudnya Yesus itu sendiri. Apa yang keluar dari mulut Yesus ya itulah firman itu gitu ya. Nah itu gimana ya pengertiannya? Wah, luar biasa Pak Sony pertanyaannya. Makanya dari awal saya sebenarnya sudah deg-degan nih untuk diberi pertanyaan ini nggih. Saya sekali lagi bukan ahli biblika, tapi saya sangat senang. Jadi begini, saya akan menjawab dulu makna tentang firman Allah begitu. Saya sedikit terbantu dengan penjelasannya dari Bapak Bambang Nurseno yang terkenal. Jadi kita lihat sebagai kita sama dengan Yahudi, sama dengan Islam, dengan Kristen sebagai agama wahyu. Wahyu itu sesuatu yang turun dari atas. Nah, justru begini, perlu kita perhatikan. Islam itu yang disebut wahyu adalah Quran. Sehingga Quran itu benar-benar dalam arti perkataan Allah, sesuatu yang sifatnya turun dari langit. Penerimanya adalah Nabi Muhammad. Mencatat, ibaratnya menerima dan kemudian menyampaikan kepada umat. Jadi posisi Muhammad adalah meneruskan wahyu yang turun. Nah, sekarang Kristen nih, yang turun bukan Alkitab. Yang turun adalah Yesus Kristus. Dia sang firman yang menjadi manusia. Nilai kesucian, kewahyuan itu justru sang firman sendiri. Yesus itu sendiri. Injil itu Yesus. Berita gembira itu Yesus sendiri. Dan segenap karya Yesus, kesaksian Yesus, kuasa Yesus ditulis di dalam Alkitab. Jadi, kalau mau membandingkan saja secara wahyu, jangan bandingkan Quran dengan Alkitab. Kalau mau fair, Quran itu posisinya kalau wahyu sama dengan Yesus, dan secara saksi, Muhammad penerimanya jangan bandingkan dengan Yesus, tapi justru posisinya sebagai saksi, yaitu Alkitab. Nah, cuma harus kita lanjutkan harus kita lanjutkan di pertemuan besok, jadi saya nggak bisa menjawabnya. Kalau begitu makna firmannya gimana? Nah, besok kita baru berbicara tentang pengilhaman nih. Bagaimana cara Allah memakai Alkitab sebagai firman-Nya. Tetapi secara historisnya wahyu itu sendiri adalah firman itu sendiri adalah Yesus Kristus yang hidup, yang menjadi manusia.
tetapi karyanya itu disaksikan dan ditulis oleh orang-orang, dan ini kita pun tidak hanya menerimanya sebagai saksi sejarah saja, tetapi juga yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga setiap orang yang membacanya dan juga yang dituntun oleh Roh Kudus menjadi percaya. Maka kalau pertanyaannya terus, kalau begitu firman Alkitabnya, ya kalau saya harus mengatakan firman kita bukan pada tulisan, tapi pada pribadi yang hidup, Yesus Kristus. Maka firman itu berkuasa. Kenapa Alkitab menjadi berkuasa? Karena mengarah pada Kristus. Tapi kuasanya bukan pada bukunya, pada pribadi Kristus sang firman itu sendiri. Saya merasa kesuciannya itu justru pada sang pribadi Kristusnya, bukan pada booknya. Tapi bukan berarti lalu booknya itu sekedar kertas. Dalam tulisannya, orang yang menulisnya dan menyaksikannya di sana dihembusi, karena kata diilhamkan itu ternyata kalau dalam bahasa Inggris Britain itu kayak dihembusi. Walaupun nanti kita juga harus belajar apakah arti dihembusi ini artinya didikte, artinya orangnya kemudian semacam kesurupan lalu nulis kitab. Enggak juga, apalagi kita akan melihat ada proses yang begitu panjang dalam proses kanonisasi. Tetapi sekurang-kurangnya Pak Sony, saya mau menjawab, lalu bagaimana dengan ini? Ya, kesuciannya, kekudusannya pada pribadi Kristus. Dialah sang firman Allah sejati. Semakin kita membaca Alkitab, kita semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia, semakin menunjukkan bahwa segala ucapannya itu benar. Nah, maka tidak perlu dipersoalkan antara Paulus dan Yesus. Kenapa? Pemberitaannya sama kok. Matching kok. Tadi ortodoksinya itu sama. Yang diberitakan oleh tulisan Paulus dengan yang diberitakan oleh penulis Injil, itu matching. Itu serasi. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan, loh Pak, ternyata yang nulis itu banyak. Terus justru itu sucinya. Allah bisa memakai dalam waktu berabad-abad dengan satu kisah peristiwa penyelamatan yang sama. Kalau bukan berita Allah, Alkitab sudah nggak konsisten. Karena terlalu panjang, terlalu jauh, sampai ribuan tahun kalau diukur dari perjanjian lama, sampai kepada perjanjian baru itu ditulis. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita harus mengatakan bahwa yang dijanjikan Mesias dalam perjanjian lama, kini digenapi dari perjanjian baru. Itulah yang kemudian semacam kita terpecah dari Yudaisme. Yudaisme berhenti dengan 2 kitab dan masih menantikan Mesias. Kristen sudah tidak lagi menantikan Mesias karena Yesus adalah, Isa adalah Al-Masih, Yesus adalah Sang Kristus itu sendiri. Jadi jangan lalu malah yang diragukan Alkitabnya. Saya kira semakin membaca Alkitab, kita semakin melihat dan semakin mengenal Kristus. Tapi kesuciannya tetap menurut saya bukan pada teksnya, pada Kristusnya yang mengagumkan itu sendiri, dan itu berkuasa. Maaf mungkin kalau tidak puas, tapi kurang-kurangnya seperti itu. Tapi kalau nanti berbicara pengilhamannya, kita lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Bagaimana Alkitab tertulis. Mekaten, mohon maaf Pak Sony kalau ada yang Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sony. Pertanyaan kedua, kesempatan untuk Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Tadi saya melihat satu slide periode kanonisasi ya. Ya. Yang terakhir itu adalah menghasilkan perjanjian baru yang sampai saat ini kita pakai ya. Nah, setiap periodisasi itu apa betul yang tertulis itu adalah kesepakatan mereka-mereka yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan sehingga berwujud kitab suci itu. Pertama itu pertanyaan kedua, mungkinkah nanti ya, kita tidak tahu kapan ada penulis-penulis yang memang mendapat pewahyuan dari Tuhan yang lebih lebih baik, yang mengarah kepada Yesus. Mungkin enggak itu ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Wah, lebih sulit lagi ini ya. Begini,
Karena sebenarnya ini bukan masalah selera loh. Oh, Sekali lagi tidak masalah selera. ya. Orang-orang mereka adalah saksi dan mereka terus menggumuli. Oh, ya. Dan ketika sampai abad keempat, ya memang ada proses. Tetapi kita juga akan melihat. Kalaupun, tadi saya sudah mengatakan sekurang-kurangnya loh ya, Ya. Injil dan kitab surat-surat Paulus itu kelihatannya sudah final. Final, Itu tidak pernah berubah dari Oh, sejak ya. awal, itu sudah tidak pernah berubah. Yang menjadi pergumulan kan sebenarnya pada surat Rasuli, lalu kemudian ya tadi Ibrani yang paling akhir harus ditambahkan. Ya. Nah kemudian setelah itu terjadi, ini saya tidak menyebutnya selera karena ketika ini sudah fix, ada banyak Injil-Injil, tambahan-tambahan. Kalau nanti kita belajar apokrifa, kita akan menemukan, maaf ya, Ya. kisah Tuhan Yesus yang lebih keren. Oh, Keren banget. Wah iya, dia dapat mengubah tanah liat menjadi burung, begitu. burung. Banyak sekali. Tetapi sekali lagi, karena mereka, saya percaya dituntun Roh Kudus, mereka tidak hanya selera, Ya. tetapi berdasarkan tadi rasuli, ortodoksi, antikuitas, dan ini diterima oleh jemaat mula-mula, Ya. sehingga diteliti. Ya sudah, kalau mau kapan zamannya, karena ini ibaratnya kanon, malah ini jadi sebuah tolok ukur. Kalaupun selaras, oke, tapi nggak mungkin loh lalu dijadikan kanon, karena kanon sendiri, maaf, itu artinya sudah jadi patokan. Jadi nggak mungkin lagi diubah dong, Oh, karena ya. kan sudah jadi patok, ini sudah fix begitu. Cuma saya harus mengatakan, ketika kita reformasi menyatakan bahwa kita menerima kanon kita 39 kitab Perjanjian Lama, nanti ada konsili Katolik lagi yang mau tetap meneguhkan bahwa Deuterokanonika itu tetaplah kanon, walaupun sekali lagi kanon yang kedua. Jadi nanti Katolik bikin kanon sendiri untuk menetapkan, sebab melihat Kristen yang sudah mengeluarkan kitab Deuterokanonika dari kanon. Tetapi kita sendiri masih, artinya kenapa Protestan tetap kekeh, kita itu tidak bikin aliran baru. Kita itu reformasi, kita kembali dengan bentuk awal. Kita pengen berdasarkan sumber-sumber yang asli. Nah, mungkin cara Kristen membela diri. Lah orang Yahudi aja kanonnya pada 24 atau 39 kok. Deuterokanonika aja nggak diakui sebagai kanon, kenapa kamu mengkanonkan sesuatu yang tidak diakui? Kalau kita tetap mengakui yang Yahudi, walaupun penggenapannya pada pribadi Kristus. Tapi kembali menjawab, tidak mungkin ada kanon lagi, karena sebagai standar, patokan, ini sudah final, apapun tulisan-tulisannya, apapun kesaksiannya, justru harus tunduk atas kanon itu. Selama berlawanan dengan kanon, malah nggak masuk. Selama itu tunduk pada kanon, berarti masih sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Saya kira itu. Jadi tidak mungkin lagi diubah. Selesai. Dan saya kira Bapak Gereja pun punya kriteria yang tidak mungkin, sifat-sifat tambahannya nggak ada. Semua yang dipergumulkan itu tua, tetapi dengan diuji dengan zaman, akhirnya berhenti pada itu. Tapi maaf tadi yang pertama tentang Roh Kudus bagaimana Pak Bambang? Jadi kan para penulis-penulis dalam kanon itu kan diilhami oleh kuasa Roh Kudus ya, jadi tidak sembarangan gitu ya. Setiap periodisasi kan ada perdebatan, akhirnya yang terakhir lah yang dipakai begitu. Apa seperti itu? Oh, mungkin bukan kriteria yang terakhir ya, bahkan tidak ada, menurut saya malah tidak ada perdebatan, yang ada malah adanya seleksi begitu. Oh, seleksi ya, seleksi. Lebih tepatnya seleksi. Seleksi ya. Jadi karena begini, kalau sifatnya perdebatan, harusnya ada kanon-kanon tandingan. Oh gitu ya. Tetapi kalaupun saya mau menyebut kanon tandingan yang saya baca, itu ada, tapi sudah punah juga. Oh, jadi begini, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar yang namanya Marcion. Jadi Marcion ini semacam ajaran Kristen tapi memang kemudian sesat. Marcion ini menemukan gini loh, mungkin hampir sama kalau di batin Bapak Ibu. Kelihatannya Allah Perjanjian Lama kejam deh. Nggak sama dengan Allah Bapa
perjanjian baru begitu. Marcion itu karena menganggap bahwa perjanjian lama Yahweh itu kejam, Yahweh itu penghukum, maka Marcion membuat kanonnya sendiri, yaitu tanpa perjanjian lama. Itu kemudian dinyatakan oleh gereja yang begitu sesat, karena dia hanya menggunakan perjanjian baru, dan akhirnya mereka juga gugur. Bahwa pada kenyataannya saya mengatakan ada ajaran-ajaran di luar Kristen. Iya, tetapi tidak ada dalam arti kanon-kanon yang di luar Kristen yang dapat bertahan. Semua gugur, termasuk Injil-Injil yang sifatnya gnostik tadi, yang tambahan-tambahan tadi, itu gugur. Itu artinya makanya kemudian hanya dapat ditemukan tulisannya, tetapi tidak pernah ada pengikutnya begitu. Tidak ada pengikut dari tulisan-tulisan lain begitu. Itu nggak ada. Katolik pun yang mungkin ibaratnya ada kanon tambahan, kan ortodoksinya tetap sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, wah jangan-jangan ada tulisan lain yang ada benar. Nyatanya mana yang benar yang bertahan sampai sekarang? Nggak ada. Nggak ada tulisan-tulisan dari sumber awal yang sampai terpelihara dengan sekarang yang ada pengikutnya. Semua sudah gugur. Semua sudah lewat. Tapi ya kalau perlu belajar secara jujur bahwa itu ada, kita memang mengakui itu ada. Tapi patokannya, kewibawaannya itu sudah selesai. Mungkin itu. Mungkin itu. Terima kasih. Tapi pengalamannya kita jawab besok aja ya. Terima kasih. Tambah seru dan besok hadir lagi. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan ketiga dari Ibu Eva, Pak Yosef, ada di kolom chat. Maaf. Panjang. Saya pernah membaca Deuterokanonika saat saya sedang di gereja Katolik. Di situ saya baca tentang pengalaman seseorang Tobit misalnya, jadi memang pengalaman pribadi. Mengapa di Katolik ini tetap masuk ya, sedangkan kekristenan sendiri terjadi perang salib itu abad 15. Kekristenan Protestan kan lahir baru tahun 1483. Wah, ini kalau Ibu Eva berkenan menyampaikan, tapi begini dulu. Saya mau mengatakan bahwa pertimbangannya, sekali lagi, kenapa Deuterokanonika sebenarnya enak dijawab di pertemuan besok nih, begitu ya ketika kita baca, tapi sekurang-kurangnya begini. Deuterokanonika sendiri, maaf, bagi orang Yahudi, tidak dianggap ada inspirasi ilahi. Itu tertulis sejak sesudah zaman Esra tadi, dan bagi orang Yahudi sudah tidak ada inspirasi ilahi. Dan maaf, mereka kan sangat mengutamakan hubungan dengan Allah dan terpelihara dalam tradisi Hebrunya. Ketika ada sebuah kitab yang ditulis sudah dalam bahasa Yunani, dan itu tidak ada sumber bahasa Ibraninya, mereka mengatakan ini sudah tidak ada sumber Ibraninya, tertulis sudah kitab Esra, bahkan juga yaitu tadi hanya tertulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, berarti kewibawaannya menjadi rendah dan tidak diakui. Lah orang Kristen sederhana saja. Lah kalau akar kita sendiri tidak mengakui bahwa kitab itu diilhami oleh Allah, kenapa kita harus mengakui? Walaupun nanti kita akan kembali melihat beberapa hal juga yang menjadi debatable, termasuk purgatori atau api penyucian, Katolik punya dan kita tidak. Saya tidak mengatakan mana yang lebih benar, tapi sumbernya adalah dari Deuterokanonika. Bahwa orang mati itu ada sebuah tempat di mana dia harus menyelesaikan dosa-dosanya dulu, untuk sebelumnya nanti dipindahkan. Saya kira itu. Jadi Katolik berpegangan, ya besok saya ulangi, Katolik itu hanya berpegangan pada kitab Latin yang diterjemahkan dari Septuaginta. Tadi Septuaginta itu masih ada Deuterokanonika. Kekristenan berusaha kembali kepada sumber, dan kemudian karena kita itu lahir pasca Yamnia, sedangkan kitab Kristen itu diterjemahkan Septuaginta yang waktunya mungkin berdekatan dengan Yamnia, maka kita tidak lagi Katolik tidak menggunakan pertimbangan Yamnia, kita menggunakan pertimbangan Yamnia. Tapi kalau berbicara tentang perang salib, ini sudah beda urusannya dengan masalah Kristen dan Katolik. Sebenarnya malah peristiwa perang salib sendiri belum terjadi sebelum reformasi. Tetapi
Justru di perang salib ini sudah ada cikal bakal indulgensia. Jadi barang siapa yang mau ikut perang salib, dosanya akan diampuni, itu mulainya di perang salib. Nanti kemudian terjadi dengan penjualan surat pengampunan dosa barang siapa, kata Johann Tetzel yang terkenal, ketika uangmu bergemerincing masuk di dalam kotak kerincing, uangmu jatuh lalu jiwa akan berlompatan dari api penyucian untuk masuk ke dalam surga begitu. Karena indulgensia itu membebaskan orang dari api penyucian. Bahkan tidak hanya berlaku bagi saya, kalau saya kemudian memberikan untuk kakek saya yang sudah meninggal, dari api penyucian juga bisa lalu lompat. Itu kan kemudian Luther menanyakan dasarnya apa, sampai ke tingkat keselamatan nanti ditemukan karena iman, bukan karena perbuatan, berawal dari perdebatan indulgensia, sumbernya dari perang salib itu sendiri. Ya, tetapi monggo kalau Ibu Eva itu mau menambahkan mungkin yang belum terjawab. Tetapi sekurang-kurangnya Katolik berpegangan pada Septuaginta yang diterjemahkan Latin. Kristen memang berusaha kembali pada sumber asal karena kewibahan Alkitab tertinggi, di mana lalu Deuterokanonika yang tidak diakui sebagai kanon oleh Yahudi, ya sudah, kita tetap pada kanonnya Yahudi aja, tidak dengan Deuterokanonika. Tapi tidak berarti Bapak Ibu, awas baca Deuterokanonika dosa, saya nggak mengatakan itu loh. Nanti jadi sesat, saya nggak menakut-nakuti itu loh. Silahkan Anda baca. Tapi nanti Anda akan melihat, Bapak Ibu Saudara, gaya bahasa Deuterokanonika akan sangat berbeda dengan kitab-kitab perjanjian lama. Yang apa namanya, merupakan pengakuan terhadap Deuterokanonika dan tidak Deuterokanonika itu tadi apa Pak? Kalau saya menerimanya atau mengistilahkannya sebagai ilham roh, tapi Pak Yosef punya istilah sendiri yang mungkin mirip atau sama begitu. Inspirasi ilahi itu tadi, Pak? Bukan? Iya. Terima kasih. Iya. Inspirasi ilahi. Inspirasi ilahi. Itu, nggih. Ya, akhirnya bagi kita memang tidak disebut kanon kedua dengan mengatakan deuterokanon, kan deutero artinya kedua. Itu kanon tapi sifatnya kedua. Tapi kalau kita memang menyebutnya tetap apokrif. Tapi nanti ketika kita belajar mungkin sedikit mantep lah kenapa kok Deuterokanonika tidak kita masukkan, karena sebenarnya nanti baik antar gereja sendiri, aliran-aliran rasuli sekalipun, apostolik ibaratnya gereja timur, gereja barat, gereja ortodok Rusia, yang punya Deuterokanonika pun ternyata versinya juga beda-beda. Dan kita akan lihat tabelnya untuk besok, teaser lagi lah begitu. Tapi monggo Bu Eva Praba kiranya berkenan untuk menjelaskan kembali. Saya baru menjawab tentang kita tidak menerima Deuterokanonika karena tidak juga diakui kanon oleh umat Yahudi itu sendiri. Halo Ibu Eva Praba. Monggo Bu Eva, kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang lain. Monggo Pak Lukas Widiantoro. Terima kasih Pak Pendeta Yosef. Tadi di slide ketiga terakhir sebelum dari belakang itu disebutkan kekristenan memerlukan Alkitab sebagai sumber utama tanpa memerlukan tradisi. Saya kurang karena saya nggak ada materinya di tempat saya. Baik. Slide ketiga sebelum terakhir. Ya, betul. Belakang. Ya. Alkitab itu cukup ya. Tidak memerlukan tradisi yang menjelaskan Alkitab. Nah ini mungkin kami perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Pendeta supaya tidak keliru tangkap kami bahwa tanpa mengetahui tradisi itu kan kita bisa miss dalam membaca teks Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, tata laksana gereja yang kita ikuti sekarang bahkan seperti Rabu Abu, Kamis Putih dan seterusnya itu kan tradisi itu sebenarnya yang dulu sudah ada. Nah itu bagaimana penjelasannya, itu yang pertama. Yang kedua lebih ke belakang lagi, mungkin perlu juga disinggung, kami itu kadang sering mendengar istilah Torah Samaria, itu bagaimana, itu di statusnya gimana, posisinya di mana, dan bagaimana sikap kita mengenai itu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih.
Untuk tentang tidak memerlukan tradisi yang menjelaskan Alkitab, ini dalam arti tradisi yang artinya sejajar, yang memiliki kewibawaan yang sama. Tentu kalau dalam arti bahwa Alkitab akan selalu memerlukan ajaran, oh iya jelas, kita memang perlu memerlukan ajaran sebagai susunan pokok apa yang kita yakini. Kalau dalam arti tradisi seperti ajaran, iya. Tetapi dalam arti tradisi yang menjelaskan dalam arti sebagai posisi yang sejajar dengan Alkitab, itu yang maksudnya tidak perlu atau sudah cukup. Mungkin begini, ya saya harus jujur aja. Mariologi itu jelas ada dalam tradisi. Bahwa ada pengakuan bahwa dia tidak berdosa, dia menjadi perantara, ada. Tapi dalam bentuk tradisi. Dan itu bahkan dianggap sebagai warisan yang sifatnya apostolik atau rasuli. Jadi saudara-saudara Katolik, salah satu kritik kepada kita, betapapun Kristen itu mau kembali pada sumber asli, tapi kamu tidak apostolik, kamu tidak berjiwa rasuli, karena kamu tidak menerima tradisi, di mana gereja-gereja awal ada pemuliaan Maria sebagai Theotokos, walaupun kita juga mengakui loh kalau sebagai Bunda Allah iya, tetapi kalau dalam arti pengakuan dia tidak berdosa dan menjadi perantara, Alkitab tidak mengatakannya. Maka kita selalu berhenti di situ. Bukan berarti kita lalu mencela Maria, juga enggak. Cuma bagi kita justru akhirnya karena kita kembali pada sumber, ketika ada manusia yang tidak berdosa, kenapa ada penebusan Kristus? Kan pertanyaannya seperti itu. Maka kita lalu tetap kembali, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan penebusan Allah adalah bagi seluruh umat manusia. Nah itu dulu yang untuk tentang cukup. Lalu pertanyaan kedua untuk ditegaskan lagi Pak Lukas. Samaria itu ya? Samaria. Oke, baik. Jadi begini. Orang Samaria ini terjadi setelah pembuangan, bahwa terjadi kawin campur, begitu. Dan orang-orang yang kawin campur ini tidak dianggap lagi murni oleh orang-orang Yahudi. Dianggap tidak setia memelihara hukum Tuhan, walaupun mereka juga punya. Lah itulah kemudian mereka terusir. Itulah kemudian mereka memiliki gunung sendiri untuk beribadah. Karena mereka ketika datang ke Yerusalem menajiskan. Ya tetapi karena mereka merasa ditindas dan dimusuhi, direndahkan, juga timbul kebencian. Maka kalau kita berbicara ya, selain karena mereka didiskriminasi, Alkitab juga mencatat, saya senang kalau Bapak Ibu pernah membaca semacam komik Alkitab dan ini mengisahkan sebelum terjadi Yesus Kristus sampai terjadi aku apa cuma aku, begitu loh, itu komik dari LAI kalau nggak salah. Itu saya tertarik membaca itu, ternyata orang Samaria juga pernah menajiskan bait suci karena mereka merasa ditolak, lalu mereka berbuat najis, mencemarkan bait suci karena mereka merasa ditolak, sehingga memang akhirnya menjadi musuh turun temurun. Tapi secara tradisi mereka memang masih mengakui Yahweh. Tetapi secara peribadahan mereka sudah terasing, mereka sudah terusir, mereka sudah tidak dianggap murni karena mereka dulu didapati kawin campur. Dan justru karena itu yang saya tahu, orang-orang Samaria malah yang sekarang juga tidak boleh kawin dengan orang lain atau sampai semacam harus dengan sebangsanya atau bagaimana, mungkin saya perlu mencari kejelasan. Tetapi setidaknya karena mereka dianggap tidak lagi menjaga hukum Tuhan dan kawin campur saat pasca pembuangan, mereka kemudian diasingkan. Kelihatannya itu terjadi saat mereka kemudian diusir. Begitu. Diusir pasca pembuangan itu kan kemudian mendapati Ezra Nehemia orang-orang yang dianggap tidak lagi murni. Dan mungkin itu cikal bakal dari orang-orang Samaria. Tapi saya mau lebih mantap lagi kalau jadi PR lah, supaya nanti saya bisa menjawabnya lebih jelas asal muasal orang Samaria. Yang kita tahu pokoknya di Perjanjian Baru onone wis dadi musuh bebuyutan begitu ya, baik di Yohanes 4 ataupun di Lukas 10 tentang orang Samaria yang baik hati. Iya. Begitu Pak Lukas, mohon maaf kalau mungkin. Oh ini, terima kasih. Karena kalau saya pernah dengar itu bahwa Torah Samaria itu ada modifikasi sedikit supaya Gunung Gerizim itu jadi menggantikan posisi Yerusalem. Nah, jadi
makanya waktu Yesus ketemu perempuan Samaria itu kan debat tentang gunung atau tempat Oh ibadah. iya, betul. Nah, itu kalau kita punya latar belakang Torah Samaria, barangkali melihat perempuan yang bertemu Tuhan Yesus itu menjadi lebih clear mengapa mereka bisa seperti itu. Itu maksud saya dari pertanyaan saya. Makasih Pak Yosef. Oke. Tapi memang menarik ini, dan saya mau jadikan PR aja. Ternyata memang selain ada kanon Yahudi seperti Kristen perjanjian, kalau Kristen sih perjanjian baru kompak-kompak aja ya, nggak ada perdebatan ya. Perdebatannya di Deuterokanonika. Tapi ternyata ada versi kanonnya orang Yahudi yang versi Samaria itu juga menarik begitu. Bahkan kalau memang terbukti bahwa mereka ada bukti ayat membuktikan bahwa Gerisim itu memperbenar mereka untuk tidak berada di Yerusalem, itu ya mungkin menjadi menarik dipelajari. Tetapi saya kira kok mungkin otak-atik gaduh ya. Karena Yesus sendiri tetap mengakui keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tidak dari bangsa Samaria begitu. Kristus sendiri tetap akar Yudaismenya tetap, saya kira tetap konsisten. Iya. Maka kita pakainya kanonnya Yahudi, bukan kanon Samaria. Iya. Matur nuwun. Monggo Bu Eva. Ya Pak, maaf Pak, tadi laptop saya nggak bisa ininya, Oh, ya. apa namanya, nggak tahu lagi trouble. Ini saya bertanyanya begini Pak, tadi kan Alkitab itu disusunnya itu malah justru pada tahun 100 ya, kalau nggak salah ya, benar ya, tahun 100, kemudian dipindahkan lagi di periode berikutnya tahun 500, tahun 500 ya Pak ya, 400 500. Ya, itu. Nah, di saat itu kan sudah ditetapkan bahwa Deuterokanonika itu tidak masuk ke dalam kitab itu kan? Tidak masuk. Apakah begitu? Jadi itu begini, masuk. Berarti itu masuk ya? Masuk. Itu berarti dipisahkan ketika itu dikeluarkan dari kitab ketika sudah ada Martin Luther itukah, atau jadi sejak begini, kapan? ada dua proses ya Bu ya. Jadi kita mulai dari bahwa kitab perjanjian lama awalnya adalah Septuaginta yang berbahasa Yunani, yang ada Deuterokanonikanya. Itu Septuaginta. Cuma bagi orang Yahudi tahun 100 Masehi itu Deuterokanonikanya sudah dikeluarkan. Untuk orang Yahudi loh ya, itu sudah nggak diikutkan untuk orang Yahudi. Tetapi karena orang Kristen juga menerima Septuaginta, maka orang Kristen juga mengikuti Septuaginta yang termasuk Deuterokanonika menjadi kanonnya. Padahal 100 Masehi sendiri, kanon Yamnia itu tadi, itu sudah menyatakan Deuterokanonika bukan lagi kitabnya, tidak ada lagi inspirasi Allahnya bagi umat Yahudi. Nah, jadi di sini bedanya. Bagi Yahudi sebenarnya abad pertama, Deuterokanonika sudah tidak masuk, tapi bagi orang Kristen yang sempat menggunakan Septuaginta, tidak kemudian mengikuti Yamnia ini. Dan dinyatakan itu pun kanon. Nah, kemudian baru Luther, makanya baru Luther kalau mau dikatakan, tapi Luther bukan berarti tanpa pertimbangan atau cap cip cup hub kembang kuncup, aku pokoknya asal beda dengan Katolik. Luther sendiri kemudian juga melihat, oh ternyata sumber yang di otoritas perjanjian lama ada di dalam seperti yang diakui oleh orang Yahudi, yaitu 20 kitab itu tadi. Jadi Luther pun punya dasar bahwa orang Yahudi pun kitabnya juga tidak lagi dengan Deuterokanonika. Mereka mengakui bahwa inspirasinya hanya pada kitab sebelum Esra. Kita pun juga demikian. Jadi kira-kira begitu. Masuk. Begitu Ibu. Oke, baik, jelas berarti kan apa yang kita baca sekarang, yang menjadi Alkitab sekarang itu dimulainya memang pada saat Luther ya, berarti ya, susunan itu. Susunan itu iya, dan itu khas Protestan. Betul ya, Kristen, betul ya, berarti akhirnya memisahkan diri dengan mengeluarkan Deuterokanonika itu untuk Kristen Protestan gitu, kemudian yang Katolik mereka masih menggunakan yang lama gitu, masih menggunakan seperti itu ya berarti ya. Iya, kalau mau dikatakan itu, tapi paling tidak Kristen juga punya dasar.
dasarnya Ya. Yamnia begitu. Ya, yang oke, baik. Yang Ya, abad terima pertama kasih. itu, ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Eva, betul, iya. Jadi malah kita lebih selaras tentang nubuat-nubuatnya itu. Oke. Lalu ada lagi? Monggo, apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Bu Nina itu ada itu. Monggo, silahkan Bu Nina. Terima kasih Pak Pendeta Yosef. Saya ingin menanyakan yang pertama, di dalam perkembangan teknologi saat ini pastinya mungkin atau tentunya juga akan ditemukan suatu scroll lain melalui teknologi. Ya. Untuk itu nanti di dalam kanonisasinya bagaimana? Apakah ada istilahnya tim gitu ya Pak Pendeta? Itu biasanya siapa? Yang pertama. Yang kedua, tadi saya kalau nggak salah melihat ada didase ya Pak? Ya, betul, didake. Didase. Apakah kalau tadi Pak Pendeta bilang contohnya adalah baptisan percik, baptisan selam. Dan dalam perkembangan gereja saat ini tentunya hal ini yang menjadikan kita berbeda dengan gereja-gereja lain. Tentang apakah akarnya itu dari didase itu, Pak? Itu Pak, saya kira cukup. Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu Indra Rudianto. Jadi begini, apakah kalau ketemu mesti tidak akan perubahan? Ya enggak, ya jelas tidak toh. Mungkin sudah jadi kanon begitu. Justru sederhana kalau ada sumber, ya kecuali maaf ya, kecuali sumbernya lebih tua. Tapi kan kalau lebih tua apa menjadi lebih benar? Nyatanya juga tidak diterima. Kan jelas tua, sumbernya jelas, ortodoksi, dan kemudian dipakai luas. Jadi kita tidak serta-merta kalau kemudian ada penemuan baru lalu tergoncang. Yang bikin goncang kan kemudian dikutip lalu dibuat heboh seperti novelnya Dan Brown dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya membacanya pun saya menikmati kok hanya sebagai novel saja. Tapi begini kemudian. Tapi mungkin nggak Pak kalau ditemukan, loh makanya saya tadi memutar video pertama. Contohnya adalah Dead Sea Scroll. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bayangkan loh, tadi kan sumbernya Septuaginta itu toh. Lah 2000 tahun ternyata, maaf bukan 2000 tahun ya itu sekitar berapa tahun. Tapi Dead Sea Scroll itu malah tulisan yang lebih tua lagi daripada Septuaginta karena tertulis dalam bahasa Ibrani yang lebih lama, bukan bahasa Yunani, bukan Helenisasi. Kan luar biasa, makanya itu dianggap sebagai harta karun yang luar biasa. Tapi harta karun itu malah semakin menguatkan otentisitas kitab-kitab perjanjian lama. Yang saya tahu sih tidak lengkap memang, tetapi paling tidak Yesaya itu otentik sekali dengan Dead Sea Scroll. Jadi jelas kalau pertanyaannya apakah dengan teknologi mengubah kanonisasi, tidak. Tapi saya sangat yakin justru akan sangat memperkuat. Karena kalaupun ada bukti-bukti lain dan itu sudah gugur oleh karena sejarah, ya sudah selesai. Kenapa harus kita ungkit-ungkit? Sesuatu yang sudah gugur berarti kan sesuatu yang tidak diterima sebagai kebenaran. Saya percaya salah satu sifat kebenaran itu universal. 1 + 1 itu 2, mau dihitung sekarang, mau dihitung besok, mau dihitung kemarin, mau dihitung di GKI Gejayan, mau dihitung di GKJ Wirobrajan, ya tetap 2. Itulah sebuah kebenaran. Maka saya kira apapun faktanya, datanya, selama tidak memenuhi unsur yang tadi dasar kanonisasi, ya saya kira tetap tidak akan menggoncangkan dan juga tidak akan menambah kanon, karena kanon itu sendiri sebagai dasar tolok ukurnya, ibaratnya penggarisnya, begitu. Nah lalu didaki, nah ini agak jadi jadi menarik Bapak Ibu. Betul, didaki itu memang membahas tentang tata cara baptisan. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu menjadi sumber dari perdebatan percik dan selam, saya malah mengatakan tidak. Didake sendiri membuktikan bahwa ada baptis percik. Dan kalau Bapak Ibu mau berkenan, begitu saya pernah membawanya di dalam
kitab, maaf, di dalam studi di jemaat kami GKJ Wirobrajan, itu adalah 2 perdebatan baptis. Pertama tentang anak dan dewasa, yang kedua perdebatan selam dan percik, begitu. Tapi singkatnya begini. Baptis sendiri sebenarnya adalah lambang perjanjian yang sebenarnya mengganti sunat. Ini keyakinan kita ya, GKJ ya. Dengan adanya perjanjian ini ada makna pencurahan. Sehingga kalau secara teologis, makna perjanjian ini bahwa dengan dimateraikan dari sunat berubah menjadi baptis, yaitu dengan bentuk pencurahan, maka kata curah itu sesuatu yang dari atas. Maknanya adalah justru percik. Kalau Bapak Ibu ketahui, seluruh gambar baptisan Yesus sendiri di abad pertama itu lukisan paling tua. Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus dibaptis itu gambaran paling tua loh, abad pertama sebelum ada perdebatan loh. Menurut Bapak Ibu, baptisannya Tuhan Yesus itu selam atau percik? Jawabannya percik, Bapak Ibu. Sebab makna masuk ke dalam air itu bukan artinya selulup. Maknanya adalah dia masuk tetapi Roh Kudus tercurah atasnya. Karena tidak bisa baptis ini dilepaskan dari makna perjanjian lama tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Kan kita tahu dengan dibaptis kita dilahirkan kembali karena menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi sejatinya percik pun memiliki dasar teologis bahkan sesuai dengan gereja perdana. Lah kok sekarang berdebat? Karena orang yang menganut baptis selam itu mau menerjemahkan kata baptison itu tetap artinya menyelam. Padahal kata arti menyelam sendiri tidak selalu maknanya membenamkan. Tetapi saya sebagai pendeta tidak mau larut dalam perdebatan. Karena yang bikin sahnya bukan banyunya diselulup atau dipercik, namun dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mari itulah materai yang utama. Maka bagi kekristenan tidak pernah mempermasalahkan percik atau selam. Yang mempersoalkan percik yang dipersoalkan. Kita nggak mempersoalkan begitu ya. Selama Anda selam, kami mengakui baptisanmu. Selama percik, kami pun mengakui. Tetapi sebagai materai, kita tidak mau main-main karena itu tanda yang sifatnya ilahi sekali seumur hidup. Jadi percik sudah cukup, tidak perlu diselam. Selam sudah cukup, tidak perlu dipercik. Tapi kalau kembali pertanyaannya apakah Didake menimbulkan perdebatan, saya malah mengatakan tidak. Dan Didake sendiri membuktikan bahwa percik itu pun sah. Ya memang ada istilah di bawah sungai, tapi juga mengatakan juga boleh dilakukan dengan dipercik. Walaupun kalau bahasa di Didake dengan air hangat. Nah itu apakah lalu biar kan kita aku banyu adem ya berarti rasa juga pengen baptis ulang karo air hangat, nggak perlu juga sampai seperti itu. Masa yang dipersoalkan hangatnya atau dinginnya begitu. Kira-kira begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yosef. Ya, tapi mari yakini percik pun sah dan secara teologis benar karena ada pencurahan. Dan pencurahan itu istilah perjanjian lama yang tidak boleh dilupakan. Baptis adalah penggenapan bahwa Roh Kudus tercurah atas kita. Maka di situ kita dimateraikan. Ya. Ya. Baik. Matur nuwun Ibu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yosef. Bapak Ibu, sesi tanya jawab ini masih bisa kita lanjutkan tetapi nanti setelah breakout room. Jadi kita sekarang akan diskusi sharing dalam kelompok kecil. Ibu Dwi sudah membagi kita di dalam kelompok-kelompok. Nanti setelah selesai diskusi di kelompok kecil, kita akan kembali ke main room, ke kelompok besar. Di situ masih ada kesempatan untuk sharing barangkali hasil dari kelompok kecil maupun jika masih ada tersisa pertanyaan yang akan disampaikan pada Pak Yosef. Demikian ya Bapak Ibu. Ya, monggo Bu Dwi silahkan. Ya, terima kasih Bu Neni. Ini ada
5 kelompok dan maaf Pak Pendeta Yosef ikut masuk ke kelompok nanti. Dengan senang hati, Bu. Nggih. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kira-kira 30 menit kita kembali lagi ke main room. Mari kita masuk ke breakout room. Pertanyaannya, Bu? Oh ya, pertanyaannya nanti di-share di grup oleh Bu Neni, Pak Yosef. Saya nggak nyatet deh. Oh Pak ya. Yosef, bisa minta tolong tadi pertanyaan? Baik, saya akan share lalu nanti di screenshot ya Bapak Ibu ya, supaya bisa jadi jadi diskusi. Saya akan share lagi yang bisa menjadi materi diskusi kita. Sebenarnya bisa, ini Pak Lukas minta tolong Pak Lukas. Ada 2 memaknai pengalaman secara baru dan memperbaharui hidup itu, bukan? Betul, betul. 2 hal itu. Kalau gitu saya kirim di grup. Di grup. Ya. Grup kelas lanjutan. Sama yang satu ini. Oke. Kemudian grup. Bagian udah masuk ke kelompok ya Pak yang sudah join. Oke, sudah saya share di grup Pak. Ya, terima kasih Pak Lukas. Oh, mari. Ya, dan sebagian sudah join ke breakout room. Saya mohon diundang lagi di grup supaya saya bisa ikut tadi. Saya cancel dulu untuk menampilkan saya juga. tadi. Oh ini Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Iya, saya standby. Kenapa Bu? Ya, Pak Lukas itu host di jenengan, jadi jenengan yang memindahkan ya, saya co-host. Saya memindahkan siapa kemana Bu? Pak Yosef ke satu. Pak Yosef ke 1, iya. Nanti ini sudah join, sudah bisa join. Oke. Tadi Dokter Tri juga minta dimasukkan. Ya nggak apa-apa, nanti baik. Ini bisa. Rata-rata 4 kok satu kelompok. Saya masuk ke ruang berapa Bu? Pak Lukas 2, Pak Yosef 1. Ini ada Cecilia in room 3. Ask for help. Nggak apa-apa, nanti yang terjadi di main room bersama saya gitu aja. Ini tidak di main room Bu, di room 3 Bu. Oh, ini room 3 ya? Ya. Enggak dong, saya belum masuk. Enggak, ini loh Bu, saya kasih tahu. Cecilia di room 3 meminta pertolongan. Oh ya. Nah, silahkan join room 3 dulu Bu. Saya tak masuk room 2 ya saya ya? Oh iya. Saya room 2 atau room berapa Bu? 2. Oke, saya masuk room 2. Mengikuti. Nah, yang sudah sepertinya Kak. Sudah kembali semua ya. Baik. Sebelum saya menyampaikan pengumuman kelas, masih dipersilakan Pak Yosef, barangkali ada close statement atau apa? Masih ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, yang pertama masih tentang materi. Justru di sini kita tahu bahwa kuasa firman Allah Alkitab bukan kembali kemudian kita jadi tergoncang mungkin sebelumnya kok ada proses, kok ada. Tapi bagaimana Alkitab itu telah mengubah kehidupan kita. Kuasanya firman Tuhan itu bukan pada bukunya, ya, benar, bukan pada prosesnya, tetapi bagaimana Alkitab itu bisa mengubah kehidupan banyak manusia. Dan justru itu membuktikan kanonisasi memang sudah benar-benar teruji oleh zaman. Tidak perlu lagi diragukan dan ditanyakan. Karena Alkitab itu memang dibuat untuk hidup dan kuasanya justru berkuasa untuk hidup. Jadi malah jangan hanya berhenti pada lembar, kata, kalimat, begitu. Itu yang ingin menjadi closing dan yang justru menjadi penutup saya dengan penuh haru.
Hari ini saya benar-benar belajar, Bapak Ibu. Bayangkan di mana orang belajar biasanya 2 jam sudah capek, di sini 3 jam tanpa makan malam, pada betah begitu. Justru saya benar-benar belajar bagi jemaat saya sendiri di tempat ini. Bahwa benar, bahwa maaf ya, semangat reformasi, gereja harus terus belajar atas firman Tuhan, dan katekisasi tidak hanya berhenti untuk CD. Dengan melihat SOD lanjutan ini yang benar-benar dirindukan para reformator. Bahwa setiap orang terus belajar akan firman Tuhan. Dulu namanya, bahkan kalau GKJ namanya katekisasi rimatan, bahwa katekisasi harus lanjut pasca CD. Tapi kan kadang pelajaran kayak gini hanya berhenti pada saat CD. Tapi di sini saya melihat pribadi yang luar biasa, pertanyaannya berat luar biasa, sampai memberi PR tentang kanonisasi Samaria itu tadi. Dan sungguh saya sangat bersyukur untuk hari ini, sekalipun saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, tetapi saya masih rasa bersyukur untuk kesempatan belajar bersama Bapak Ibu. Mari tidak hanya mengetahui apa itu kanon, tapi bagaimana firman itu berkuasa atas hidup. Itu membuktikan bahwa kanon ini benar-benar teruji karena telah mengubah kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Matur nuwun. Iya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yosef. Bapak Ibu, saya mohon izin menyampaikan beberapa pengumuman berikut. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi presensi kehadiran malam hari ini dan mengisi evaluasi. Semuanya ada di grup. Linknya sudah dibagikan oleh Kak Relin. Lalu yang berikutnya, pertemuan kita pada tanggal 2 minggu dari sekarang, masih dengan Pak Pendeta Yosef Krisetyo Nugroho, lanjutan dari malam hari ini. Jadi mohon semua hadir kembali ya Bapak Ibu dengan semangat. Dan ini siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu saja. Pak Lukas, kita sudah difoto belum ya Pak Lukas?